Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu An. Kali ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Dan kita belajarnya dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang bernama Batagor. Oke, scan barcode di atas ya. Let's start. Kita sudah scan barcode-nya, kita akan masuk ke MPI-nya ya. Judulnya nih, Batagor, belajar teorema Pitagoras. Kita tinggal klik aja play. Kemudian kita akan masuk ke halaman menu. Nah, di sini ada fitur-fitur yang bisa kita pilih ya. Yang pertama kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah mengikuti pembelajaran melalui MPI ini, peserta didik dapat yang pertama, memahami konsep teorema Pitagoras. Yang kedua, menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku. Menyusun kembali rumus Pitagoras pada berbagai segi siku. Kemudian yang keempat adalah menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Dan untuk profil pelajar Pancasilanya adalah mandiri dan bernalar kritis. Oke, kita kembali ke halaman menu. Nah, di sini ada petunjuk juga ya yang bisa kita baca dulu. Nah, ini untuk petunjuknya. Yang pertama ini adalah untuk halaman menu. Ini adalah untuk halaman sebelumnya, ini halaman berikutnya. Kemudian ini tanda untuk kita klik, bisa kembali ke menu. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, ini materi ya. Yang pertama dalil Pitagoras. Jadi pada suatu segitiga siku-siku, luas persegi pada sisi miringnya sama dengan jumlah luas persegi lain pada kedua sisi siku-sikunya. Nah, hal ini juga berarti jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-siku segitiga pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya. Oke, kita next. Nah, ini adalah teorema Pitagorasnya. Jadi pada segitiga ABC dengan siku-sikunya di C, maka akan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dengan C-nya adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku dan ini dinamakan hipotenusa atau sisi miringnya. Atau juga ini merupakan sisi terpanjang. Kemudian untuk A dan B-nya ini adalah sisi pembentuk siku-sikunya. Oke, next. Ini ada contoh yang pertama. Tentukan hipotenusa dan rumus Pitagorasnya. Nah, ini bentuk segitiganya, posisinya seperti ini ya. Siku-sikunya ada di sini. Nah, sisi yang ada di depan tanda siku-siku itu adalah sisi miringnya. Jadi M adalah hipotenusanya. Jadi rumus Pitagorasnya adalah M kuadrat sama dengan L kuadrat tambah K kuadrat. Oke, untuk contoh yang kedua. Ada sebuah segitiga ABC, nah dengan ukuran AB-nya 12 cm, CB-nya 5 cm, tentukan panjang AC-nya. Nah, kita lihat di sini ya. AC-nya ini ada di depan siku-siku. Berarti AC-nya adalah sisi miringnya. Maka teorema Pitagorasnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, kita masukkan saja ya angkanya. Jadi sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Sama dengan 144 tambah 25 sama dengan 169. Jadi AC adalah akar dari 169. AC sama dengan 13. Oke, kita kembali ke halaman menu. Nah, di sini juga ada videonya ya. Nah, bisa kita tonton dulu ya. Oke, kita play videonya. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Ini adalah beberapa contoh dari penerapan teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras ini adalah suatu teorema yang ditemukan oleh Pitagoras dan berlaku pada sebuah segitiga siku-siku. Bunyi dari teorema Pitagoras ini adalah jika sisi miring dikuadratkan, maka akan sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Pembuktian teorema Pitagorasnya bisa dibuktikan dengan menghitung luas persegi pada gambar di sebelah sana ya. Bisa kalian lihat. Di gambar itu ada dua buah persegi. Yang pertama adalah persegi yang besar dengan sisinya A plus B dan persegi yang kecil dengan sisinya. Luas daerah persegi yang besar sama dengan luas persegi yang kecil ditambah dengan luas segitiga. Ada 4 buah ya. Luas persegi yang besar adalah A tambah B dikuadratkan. Sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat.
Sedangkan luas persegi yang kecil itu adalah C kuadrat dan luas segitiga adalah setengah A kali B. Maka bisa kalian lihat bahwa A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat itu sama dengan 2AB tambah C kuadrat. Maka terbuktilah bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi, itu adalah pembuktian teorema Pitagoras. Ini ada gambar berbagai macam posisi segitiga siku-siku. Dan cara menentukan sisi miringnya adalah dengan melihat di mana letak sudut siku-sikunya dan sisi yang ada di depan siku-siku itu adalah hipotenusanya atau sisi. Jadi, rumus Pitagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Coba perhatikan contoh soal berikut. Kita akan menentukan panjang dari sisi miring dari segitiga ABC dengan A-nya 3 dan B-nya 4 cm. Tinggal kita masukkan ke rumus, A-nya 3 dan B-nya 4, jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat sama dengan 25, jadi C sama dengan 5. Maka panjang hipotenusanya adalah 5 cm. Ya, videonya yang bisa kalian tonton ya. Oke, kita bisa kembali ke laman menu. Nah, di menu ini juga ada latihan ya yang bisa kalian kerjakan. Oke, untuk latihan kita kerjakan sama-sama ya. Oke, kita klik start di sini. Nah, ada pertanyaan pertama ya. Sisi terpanjang dalam sebuah segitiga siku-siku dinamakan apa ya namanya? Oke, namanya adalah hipotenusa. Oke, kita klik hipotenusa. Yeay, benar ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, nah, jika P dan Q adalah sisi samping sebuah segitiga siku-siku dan R adalah sisi miring, maka, nah, kalau kita gambarkan di sini ya, siku-sikunya, oke, siku-sikunya ada di sini, katanya sisi sampingnya itu P, Q, dan sisi miringnya R. Maka, nah, teorema Pitagorasnya kalau kita buat ya berarti R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Atau kalau misalkan P kuadrat berarti, nah berarti R kuadrat dikurang Q kuadrat. Atau kalau misalkan Q kuadrat yang dicari berarti sama dengan R kuadrat dikurangi P kuadrat. Oke, maka jawaban yang betul yang A ya. Oke, kita klik yang A jawabannya. Ya, benar. Sekarang kita coba pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah, diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan ukuran sisi sampingnya 6 cm dan 8 cm, maka berapa panjang hipotenusanya? Oke, kita buat aja ya. Berarti panjang hipotenusanya C kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ya, sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Oke, maka C sama dengan akar dari 100. Ya, jadi C sama dengan 10. Oke, jawabannya 10 ya. Kita klik 10. Oke. Nah, benar ya. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke laman yang soal yang ketiga ya, untuk bisa kembali lagi ke menu. Nah, kita kembali lagi ke menu. Sekarang giliran kalian ya. Di sini ada quiz. Tinggal kita klik quiznya ya. Kemudian, nah, ada beberapa soal di sini ya. Kita klik start aja. Nah, setelah muncul soalnya, bisa kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan dengan cara menyeret eh, gambarnya ke pilihan yang tepat ya, yang mana kira-kira gitu. Kemudian tinggal disabun screenshotnya. Nanti oke, mungkin itu saja untuk MPI Batagor ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita kali ini terkait dengan teorema Pitagoras. Semoga kalian mengerti ya. Sampai ketemu lagi. Bye.